Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberikan berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya untuk selalu berada dalam jalan Allah, selalu mencapai ridho Allah. Dan untuk kesempatan kali ini kita awali dari doa seperti biasa ya, doa yang kita lantunkan sebelum kita mencari ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah ya, tadi sudah Allahumma anfa'na, ya Allah berikanlah manfaat ya kepada kami, bima 'allamtana, dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami, wa 'allimna, dan ajarkanlah kepada kami, ma yanfa'una, apa-apa yang bermanfaat bagi kami, wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami semua. Mudah-mudahan sahabat semua ya kita belajar istiqomah yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah. Kita berdoa dan berharap semoga hari ini membawa keberkahan bagi ilmu, semoga membawa keberkahan untuk usia kita semua, dan dengan kajian seperti ini, dengan kecintaan kita terhadap ilmu, mudah-mudahan sebagai wasilah dibukakan syurganya Allah. Dan kita semua berharap mohon ampunan dan perlindungan dari Allah dari berbagai keburukan amaliyah ya, kejelekan-kejelekan amaliyah, bahwa barang siapa yang Allah sudah berikan petunjuk maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan jalannya maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah senantiasa berada dalam hidayahnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baiklah, untuk hari ini kita akan sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal itu kita akan mengkaji kitab Bukhari. Saya akan bukakan hari ini, kita masih bab iman ya, bab iman. Babul iman, kita baru mengkaji 2 bab dalam kitab Sahih Bukhari ini. Yang pertama adalah bab badul wahyi ya, permulaan turun wahyu. Kemudian babul iman, bab iman itu memang agak panjang ya, cabang-cabang iman itu ada 70 lebih ya. Di antaranya ini kita akan mempelajari hadis ke-13. Nah baik, untuk hadis ke-13 ini silahkan ada yang mau mencoba untuk membaca terlebih dahulu. Dipersilahkan. Maaf Bun, ini saya sedang persiapan untuk sampel pemeriksaan dari Itjen pagi ini teh, jadi lagi mempersiapkan ya. Oh gitu. Baiklah, kalau tidak ada yang membacakan terlebih dahulu, saya akan bacakan langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala, kemudian dia berkata,
Haddatsana Yahya telah menceritakan kepadamu Yahya an Syu'bah dari Syu'bah, an Qatadah dari Qatadah, an Anasin dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai sahabat Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Husain dari Husain al-Muallim, qala dia berkata, haddatsana Qatadah telah menceritakan kepada kami Qatadah an Anasin, hadis dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, bahwa tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta ya, sehingga yuhibba mencintai li akhihi saudaranya, ma yuhibbu sebagaimana ia mencintai li nafsihi terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi hadisnya sangat pendek ya. Hadisnya begitu pendek, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita lihat dulu bahwa ini di kitab Sahih Bukhari ya, babul iman, dalam bab iman ada hadis yang pendek sekali ini tentang bagaimana minal iman, bahwa termasuk cabang iman ayyuhibba li akhihi, ketika menyukai ya saudaranya, ya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Nah, ini kita lihat dulu bahwa tadi ya Imam Bukhari dalam kitab iman bab minal iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, di syarah hadisnya diantaranya la yu'minu ahadukum, bahwa artinya tidak sempurna ya, jadi bukan berarti tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman salah seorang di antara kita, karena an-nafyu ya, peniadaan di sini untuk an-nafyu lil kamal, jadi meniadakan kesempurnaan, bukan menafikan asal iman. Jadi diterjemahkannya la yu'minu ahadukum itu tidak sempurna iman salah seorang di antara kita. Nah, kemudian di sini bahwa intinya ya, bahwa amalan ini ya tidak mengakibatkan seseorang manusia keluar dari iman dan dianggap murtad ya ketika tidak berlaku seperti itu, tetapi ini hanya masuk dari bagian kesempurnaan iman. Nah, kemudian selanjutnya dalam hal ini la yu'minu ahadukum, bahwa iman itu sudah kita pernah bahas ya di hadis sebelumnya, bahwa iman itu adalah iqraru bil lisan ya, kita mengikrarkan secara lisan, kemudian meyakini dengan hati ya, yang bil qalbi wa amalun bil arkan, kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Nah, bahwa di sini la yu'minu ahadukum, iman menurut definisi bahasa kan iqrar ya, mengharuskan menerima dan tunduk. Jadi bahwa iman itu tadi tasdiq, bahwa iman itu adalah meyakini, bahwa iman itu mengikrarkan. Nah, di sini sehingga iman menurut bahasa ya tadi ikrar dengan hati dan tasdiq ya, meyakini dengan ikrar dengan lisan, meyakini dengan hati kita. Nah, ini sehingga bahwa tentu saja apa yang dimaktubkan dalam hadis ini ya, kita semua tidak termasuk sempurna imannya hatta yuhibba,
bahwa sampai di sini maknanya adalah sampai mencintai saudaranya. Nah ini bahwa li akhihi, kepada mukmin lainnya itu mayuhibbu li nafsihi. Makna dari mayuhibbu li nafsihi itu adalah sesuatu yang ia cintai untuk dirinya ya, berupa kebaikan misalnya. Ia senang kebaikan, keselamatan, kemudian membela kehormatan. Nah ini dalam hadis yang lain dikuatkan ya, bahwa faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Semakna dengan hadis ini bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka kemudian ingin dimasukkan ke surga, maka hendaklah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir dan memberikan orang lain apa yang ia senang mendapatkannya. Nah, jadi memberikan orang lain apa yang ia senang mendapatkannya. Pokoknya diantaranya bahwa dianggap tidak sempurna ya ketika seseorang dia itu tidak mencintai yang lain seperti apa yang dia cintai, bahwa la yu'minu man la yu'man jarahu bahwa yaqahu, bahwa tidak sempurna seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejailannya atau dari gangguannya. Nah bahwa kewajiban kita untuk mencintai saudara ya, kewajiban kita untuk mencintai saudara sesuatu yang ia cintai untuk dirinya, bahwa tadi ya kesempurnaan iman seseorang itu bahwa dia tidak termasuk sempurna ketika tidak mencintai saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Ini menunjukkan bahwa peringatan kepada jangan sampai ada sikap hasud atau iri dengki dari kita ya, karena orang yang hasud itu tentu saja tidak mencintai saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Bahkan orang yang hasud itu mengharapkan supaya nikmat Allah itu hilang dari saudaranya. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi hasud, bahwa di antara definisi hasud itu kan mengharap hilangnya nikmat dari orang lain. Misalnya hasad itu suatu rasa yang gak suka terhadap nikmat Allah terhadap orang lain. Bahwa kalau menurut Syekh Ibnu Taimiyah, jika seseorang hamba benci ya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, berarti ya hasud kepadanya walaupun tidak mengharapkan hilangnya nikmat tersebut. Nah jadi pokoknya ini adalah diantara apa yang harus kita pahami dari hadis ini. Sekali lagi bahwa termasuk kesempurnaan iman itu ketika kita ya mampu mencintai saudara kita sebagaimana apa yang kita juga suka di dalamnya gitu ya. Kalau secara detailnya di sini ada faidah-faidahnya, bahwa rincian dengan kecintaan terhadap orang lain itu bukan hanya ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Bahwa mencintai di sini ya yuhibbu, mencintai di sini bisa jadi kaitannya urusan din, urusan agama, juga urusan dunia misalnya. Para ulama merinci mengenai maksud hadis ini bahwa sangat suka ketika dirinya mendapatkan kenikmatan dalam hal agama, maka wajib bagi muslim itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya, sama untuk mendapatkan hal itu. Misalnya ketika kecintaan itu tidak ada ya dalam hati kita, maka imannya berarti belum sempurna. Nah, kemudian jika seseorang misalnya contohnya di sini melakukan perkara wajib atau perkara sunnah, maka ia pun suka ketika saudaranya pun sama bisa melakukan hal itu gitu. Bisanya bahwa ketika dia mampu melaksanakan sholat dengan tertib atau sunnah-sunnah rawatibnya, maka harus timbul dalam diri kita pun bahwa saudara kita pun bisa melakukan hal itu gitu.
Misalnya dalam hal meninggalkan yang haram, ketika ia suka dirinya untuk meninggalkan yang haram, ya bertahan dari sesuatu yang haram, maka ia pun akan suka kalau saudaranya berperilaku seperti itu. Nah, kalau tidak suka saudaranya seperti itu, maka tidak sempurna imannya. Jadi solehnya untuk dirinya sendiri saja misalnya. Nah, nah ini misalnya termasuk tadi ya, bahwa ketika suka kalau saudaranya dapat hidayah, saudaranya pintar, kemudian paham akidah, dijauhkan dari hal-hal yang bid'ah. Nah, ini dihukumi wajib kalau hal ini ya, karena ia juga sendirinya suka untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi kalau tentang dunia misalnya, bahwa dirinya sendiri ya, kita misalnya suka memperoleh dunia, maka ia pun suka ketika saudaranya mendapatkan hal duniawi itu. Namun kecintaan ini yang kedua ini dihukumi sunnah. Tadi kalau hal-hal yang sifatnya ukhrawi ya, nah itu wajib. Misalnya ketika kita suka terhadap hal-hal yang Allah wajibkan, kemudian kita bertahan dari hal-hal yang Allah haramkan, kita pun suka ketika saudara kita melakukan hal yang sama. Tapi kalau dalam hal keduniawian, nah ini bahwa kecintaan ini dihukumi sunnah. Misalnya ketika saudaranya diberikan keluasan rezeki, diberikan berbagai rezeki, misalnya ia pun suka dirinya seperti itu, tetapi ini dihukumi sunnah. Misalnya saudara kita mendapatkan harta atau jabatan atau kedudukan, pokoknya kenikmatan dunia lainnya, maka hal ini dihukuminya sunnah gitu. Nah, jadi cinta sesama muslim itu ya, kalau dalam surah At-Taubah digambarkan kita diperintahkan untuk mencintai sesama muslim itu. Kalau ini di hadisnya, kalau di ayatnya itu dalam surah At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minun wal mu'minat, orang-orang mukmin ya, baik dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, ba'duhum auliya'u ba'din, bahwa sebagian yang lain menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, maka mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika, bahwa mereka itulah sayarhamuhumullah, mereka itu akan diberikan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Bahwa menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mengenai hadis itu, bahwa di antara tanda iman yang wajib itu adalah tadi ya, seseorang mencintai saudaranya yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Dia pun tidak ingin sesuatu itu ada pada saudaranya sebagaimana ketika ia tidak suka ada pada dirinya gitu. Nah, ketika hal ini tidak ada dalam hati seseorang, maka dia tidak sempurna imannya. Nah, sikap yang dilakukan muslim ini ya, ketika melihat saudara melakukan kesalahan, kemudian dia nasihati. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali tadi menyampaikan bahwa ketika seseorang melihat pada saudaranya ya kekurangan dalam masalah agama, maka ia harus berusaha untuk menasehatinya, jadi membuat saudara kita menjadi lebih baik. Nah, tetapi kalau muslim kita yang teman kita itu adalah misalnya pelaku dosa besar, misalnya rentenir atau pemakan riba, atau orangnya itu suka ngegibah atau ngegunjing gitu ya, maka orang tersebut dicintai sekedarnya gitu ya, dengan ketaatan yang ada padanya, dan dibenci karena maksiat yang terus dia lakukan. Kalau hal itu seperti itu. Jadi kalau Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa ketika ada dalam diri seseorang kebaikan, kemudian kejelekan, kemudian ada dosa ya, kita melakukan dosa, kadang taat, maksiat, sunnah, bid'ah, maka kecintaan kepadanya itu tergantung pada kebaikan yang dimiliki
Misalnya ia pantas untuk dibenci karena kejelekan yang ada padanya. Bisa jadi ada dalam diri seseorang ya kemuliaan dan kehinaan, nah, bersatu di dalamnya. Misalnya contohnya misalnya ya pokoknya intinya setiap orang itu tentu saja tidak ada yang sempurna ya. Nah kemudian bahwa faidah dari hadis ini diantaranya harus kita simpulkan ya bahwa yang dimaksud dalam hadis ini pokoknya tidak sempurna iman ketika kita tidak mencintai saudara kita seperti apa yang kita suka gitu ya. Kemudian wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri. Nah, di sini dikatakan wajib karena ada kalimat menafikan secara umum. Kemudian yang ketiga, wajib meninggalkan hasud ya, karena orang yang hasud itu berarti dia tidak mencintai saudaranya seperti ya cinta pada dirinya. Bahkan orang yang hasud itu berangan-angan nikmat orang lain itu hilang gitu ya. Bahwa tadi sudah disampaikan hasud itu pokoknya al-bughdu. Nah ini hasud itu adalah al-bughdu, membenci, wal karohah ya tidak suka, lima yarohu terhadap apa yang dia lihat, min husni halil mahsud, sesuatu keadaan baik yang ada pada orang yang dia hasudi. Jadi nggak mau orang itu dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Nah kemudian kita harus berhati-hati dari sikap hasud ini karena ada tingkatan-tingkatannya ya hasud juga. Karena tentu saja ketika ada hasud dalam diri kita berarti tidak masuk dari apa yang dimaksud dalam hadis ini. Berarti kita tidak mencintai saudara seperti kita mencintai diri kita. Nah tingkatan hasud harus hati-hati dilihat bahwa ada diantaranya tingkatan yang pertama itu pokoknya menginginkan bahwa nikmat yang ada pada orang lain itu hilang gitu, walaupun tidak berpindah kepada dirinya. Jadi orang hasud ini punya keinginan besar ya nikmat orang lain itu hilang gitu. Jadi bukan bermaksud nikmat itu pindah kepada dirinya. Nah itu level yang pertama seperti itu. Pokoknya menginginkan bahwa nikmat yang pada orang lain itu hilang misalnya, walaupun dia tidak berharap berpindah kepada dirinya nikmat itu misalnya. Jadi senang kalau melihat orang lain jabatannya dicopot misalnya, atau misalnya ketika orang lain tadinya kaya kemudian dicabut oleh Allah kekayaannya sehingga menjadi miskin. Nah itu merasa senang misalnya. Itu level yang pertama seperti itu. Kemudian level yang kedua adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah. Nah ini lebih parah lagi ya levelnya, bahwa dia menginginkan nikmat pada orang lain itu hilang dan nikmat itu berpindah kepada dirinya. Misalnya dia mendapati ada seorang perempuan cantik, solehah gitu, dan dia hasud misalnya seandainya nanti ya misalnya nauzubillah ya suaminya mati kemudian dia ingin menikahi itu. Nah misalnya itu jadi berharap sesuatu untuk berpindah pada dirinya. Nah ini tingkatan hasud yang kedua ini ya tentu saja lebih dahsyat ya haramnya. Nah kemudian yang ketiga, ada level yang ketiga adalah jadi tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain itu tetap dalam keadaan yang seperti itu gitu. Jadi itu juga masuk bagian dari hasud, bahwa ya tidak bermaksud nikmat orang lain itu hilang, tidak menginginkan hilang, tidak menginginkan berpindah, tetapi ya senang kalau dia tetap dalam keadaan miskin, tetap dalam keadaan bodoh misalnya. Nah ini hasad ini juga membuat seseorang akan meremehkan orang lain. Jadi nanti timbulnya itu merendahkan dan meremehkan orang lain. Jadi ini juga levelnya ya, jangan sampai misalnya kita tidak terasa ternyata dalam hati kita pun ada hasud misalkan. Jadi menginginkan orang lain itu tetap gitu misalnya, dengan kemiskinannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala hal-hal kekurangan. Nah ini akan membuat seseorang itu tadi jadi meremehkan orang lain. Nah kemudian ada level selanjutnya adalah tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain itu tetap
sama dengan dia gitu. Jadi sekali lagi tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, tapi ia ingin orang lain itu tetap sama dengan dia gitu. Maksudnya ketika keadaan orang lain lebih dari dirinya, nah baru dia hasud. Tapi kalau sama-sama misalnya sama-sama kayak dia enggak. Tetapi ketika dia misalnya orang yang kita sama-sama bersahabat, kemudian ia lebih gitu ya, baru ia hasud dan menginginkan nikmat orang lain itu hilang, sehingga tetap sama dengan dia gitu ya. Jadi yang tercela di sini adalah menginginkan nikmat saudaranya itu hilang gitu. Jadi ini level yang selanjutnya. Kemudian ada level yang lainnya bahwa menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Ini yang dinamakan dengan ghibthah yang disampaikan dalam hadis. Jadi menginginkan sama ya dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Nah, ini dalam hadisnya disebut dengan istilah ghibthah. Hadis dari Ibnu Mas'ud yang sangat populer, yang sangat terkenal ya, bahwa la hasada, tidak boleh hasud, tidak boleh ghibthah illa fisnain, kecuali pada dua orang. Nah, kita boleh kita merasa iri ya, ghibthah atau ghibthah ya istilahnya, kepada dua golongan ini. Yang pertama adalah rajulun. Nah, rajulun kepada seseorang, atahullah malan, yang dia dianugerahi oleh Allah harta, fasulito ala halakatihi fil haq. Kemudian hartanya itu dia infakkan semuanya, dia infakkan ya di jalan kebaikan. Untuk kita boleh kalau yang seperti ini ya Allah, kita ada ghibthah, ada perasaan bahwa kita menginginkan Allah memberikan anugerah harta dan kita infakkan sama pada jalan kebaikan. Kemudian rajulun atahullah al-hikmah, kemudian bahwa kita pun dibolehkan ghibthah ya, hasud dalam dua orang ini. Seseorang yang rajulun atahullah al-hikmah, seseorang yang Allah berikan hikmah ya, dia dipahamkan Quran, dipahamkan sunnah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, kemudian dia mampu mengamalkan dari ilmu Quran dan sunnah itu, kemudian mampu mengajarkannya. Nah, ini dalam dua hal ini ya, kita boleh misalnya. Jadi la hasada illa fisnain, bahwa tidak boleh hasud, tidak boleh ghibthah kecuali dalam kepada dua orang yang seperti ini, bahwa rajulun atahullah malan, seseorang yang Allah kasih harta ya, Allah anugerahkan harta, fasulito ala halakatihi fil haq, kemudian hartanya itu dia infakkan pada jalan Allah ya, pada jalan kebaikan. Nah, kita diperbolehkan untuk kabita gitunya, pengen gitu, ingin menjadi orang seperti itu gitu. Warajulun atahullah al hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan kepada dia, Allah pahamkan dia ilmu ya, baik Al-Quran, as-sunnahnya, kemudian dia menunaikan, mengamalkan isi Al-Quran sunnah, kemudian mampu mengajarkannya. Nah, ini juga diperbolehkan. Nah, ini maksud dari fastabiqul khairat, kalau hal yang seperti itu ya, dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu saja ya untuk hadis ini, karena pendek ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah ya, untuk dimampukan menyukai saudara kita sesama muslim apa yang disukai untuk diri kita sendiri. Bahwa ketika kita alhamdulillah kita dapat hidayah, kita menginginkan saudara kita pun sama dapat hidayah, alhamdulillah kita berada dalam Quran sunnah, kita pun menginginkan saudara kita untuk sama-sama berada dalam barisan Quran sunnah. Nah, itu berarti iman kita sudah mantap ya. Tapi kalau kita misalnya ya udah kita misalkan dengan alhamdulillah dapat hidayah, kita nggak peduli orang lain
mau dapat hidayah atau tidak, orang lain mau sesuai Quran Sunnah atau tidak, orang lain ya mau berbuat seperti apapun, berarti iman kita tidak sempurna. Makanya ketika kita misalnya ikut kajian ya, kita ajak teman kita, sahabat kita, karena kita menginginkan bahwa apa yang kita peroleh itu teman kita pun memperoleh yang sama gitu. Nah seperti itu, mudah-mudahan semakin hari semakin akhlak kita ya, tauhid kita semakin mantap, kemudian tentu saja akhlak kita ya juga semakin hari semakin meningkat iman kita nih. Kita sedang mempelajari babul iman, bahwa hal ini adalah masuk bagian dari cabang keimanan gitu ya. Dalam Sahih Bukhari dalam babul iman, di antara cabang iman yang 70 lebih itu kita pelajari satu-satu, dan ini diantaranya adalah cabang keimanan bahwa tidak sempurna ketika seseorang itu ya, bahwa iman seseorang tidak sempurna sampai-sampai ia menyukai saudaranya sesama muslim sama apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Nah, hanya itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita taufik, hidayah, dan inayahnya untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Jazakumullah.